Peran air bagi kesehatan. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-60. Dalam buku terapi air Zam-Zam, Profesor Dr. Said Hamad menyebutkan bahwa dalam sebuah penelitian, penderita demam, kolera, dan diabetes harus diberi air sebanyak yang diperlukan. Konsumsi air sangat bermanfaat bagi para penderita penyakit kronis. Air adalah unsur penting dalam pembentukan jaringan tubuh. Organ pencernaan tidak akan berfungsi dengan baik jika asupan air pada tubuh berkurang. Selain itu, akan muncul berbagai gangguan kesehatan, seperti sakit kepala, insomnia, dan susah buang air besar. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari memulai melanjutkan pembahasan Quran Surat kedua, Hizb 3. Ayat ke-60 hingga ayat ke-74. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ayat ke-60. Dan, ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya, masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ialah sebanyak suku Bani Israel sebagaimana tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 160. Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel. Ayat ke-61. Dan, ingatlah, ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar, tahan, dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Pahala orang yang beriman. Ayat ke-62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Syabi'in ialah orang-orang yang mengikuti syariat nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa. Orang-orang mukmin begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Syabi'in yang beriman kepada Allah termasuk iman kepada Muhammad SAW, percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang soleh, mereka mendapat pahala dari Allah. Ialah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh agama Islam, baik yang berhubungan dengan agama atau tidak. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Salman bertanya kepada Nabi SAW tentang penganut agama yang pernah ia anut bersama mereka. Ia terangkan cara syalatnya dan ibadahnya. Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 62, sebagai penegasan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat syaleh akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan Al-Adni dalam musnadnya dari Ibnu Abi Najih yang bersumber dari Mujahid. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Salman menceritakan kepada Rasulullah kisah teman-temannya, maka Nabi SAW bersabda, mereka di neraka. Salman berkata, seolah-olah gelap gulitalah bumi bagiku. Akan tetapi setelah turun ayat ini, surat kedua ayat 62, seolah-olah terang benderang dunia bagiku. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Abdullah bin Katsir yang bersumber dari Mujahid. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini, surat kedua ayat 62, turun tentang teman-teman Salman Al-Farisi. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari As-Suddi. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Ayat ke-63. Dan, ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung, Tursina, di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Ayat ke-64. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Ayat ke-65.
Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Hari Sabtu ialah hari yang khusus untuk beribadat bagi orang-orang Yahudi. Sebagian ahli tafsir memandang bahwa ini sebagai suatu perumpamaan, artinya hati mereka menyerupai hati kera, karena sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan. Pendapat jumhur mufasir ialah mereka betul-betul berubah menjadi kera, hanya tidak beranak, tidak makan dan minum, dan hidup tidak lebih dari 3 hari. Ayat ke-66. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina. Ayat ke-67. Dan, ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Surat ini dinamai Surat Al-Baqarah, sapi betina, karena mengandung kisah penyembelihan sapi. Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah supaya hilang rasa penghormatan mereka terhadap sapi yang pernah mereka sembah. Ayat ke-68. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ayat ke-69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ayat ke-70. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Ayat ke-71. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Karena sapi yang menurut syarat yang disebutkan itu sukar diperoleh, hampir mereka tidak dapat menemukannya. Ayat ke-72. Dan, ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Ayat ke-73. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Menurut jumhur mufassirin ayat ini ada hubungannya dengan peristiwa yang dilakukan oleh seorang dari Bani Israel. Masing-masing mereka tuduh-menuduh tentang siapa yang melakukan pembunuhan itu. Setelah mereka membawa persoalan itu kepada Musa alaihi salam, Allah menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina agar orang yang terbunuh itu dapat hidup kembali dan menerangkan siapa yang membunuhnya setelah dipukul dengan sebahagian tubuh sapi itu. Ayat ke-74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Syodaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Sobat, ayo kita berlanjut ke ayat berikutnya.